Dalam momen kalender ini, Selasa 19 Oktober 2021, Konteks Internasional mendesak 666 Polska Premium untuk menyelenggarakan kembali konferensinya berkaitan pengalaman telekomunikasi kontak bodi supranatural yang berlangsung di tahun-tahun sekarang ini. Dimana pada momen kalender ini, kontak bodi supranatural berlangsung menyatakan diri berstatus sebagai tersangka atau pelaku supranatural selama Indonesia. Mereka menyatakan diri merupakan kronologi sejak tahun 2008 yang ingin melangsungkan kegiatan bom bunuh diri di lokasi-lokasi Indonesia atas nama Universitas Indonesia untuk menyatakan tidak menyenangi terkaitan pengurusan perintisan eksistensi perkara supranatural atas nama Internet ID 666 Ilmu Discovery. Dimana kontak menyatakan mereka sudah masuk TV dan sungguhnya dapat dilihat melalui program-program acara Metro TV. Dengan alamater Universitas Indonesia, di mana mereka mengaku sebagai perintis dari sosial media Bigo APK, pelopor dari keberadaan sosial media Bigo APK, dan menyatakan diri berstatus sebagai tersangka atau pelaku maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi atas nama suku Batak, orang Batak, Kota Made Medan. Supranatural mereka nyatakan berstatus membingungkan, seperti mereka mengaku berasal dari Pulau Jawa. Universitas Indonesia demikian konteksnya menyatakan bahwa mereka memang beraktivitas supranatural sejak tahun-tahun gerakan mahasiswa mereka. Sebelum tahun 2008, mana menyangkut juga tentang persidangan nasional mahasiswa Indonesia yang pimpinan sidang kepada Meron Kornel pada tahun-tahun tersebut. Kontek menyatakan bahwa mereka ini berasal dan terfokus berkepemimpinan atas nama Universitas Indonesia. Visual ataupun kotak bodi supranatural beralibi kepada kalangan-kalangan yang berkomitmen pada momen konferensi kalender ini. Kontak menyatakan sama kalangan non-pribumi juga, non-pribumi Asia, ataupun juga kalangan orang-orang kulit putih, ataupun juga kalangan keluarga merdeka, di mana merdeka kita suka. Mengikuti perkembangan pengalaman kehadiran kontak bodi supranatural Meron Kornel, serta merta mengikutinya dan mengetahui tentang kontak bodi supranatural berlangsung, kontak telekomunikasi supranatural berlangsung, yang mengaku atas nama maraknya usaha tambal ban orang Batak yang berdomisili di Universitas Indonesia, mengaku berasal dari Kota Medan ataupun menyebut juga sosial media Bigo APK. Mereka mengaku sebagai pelopor dari keberadaan sosial media Bigo APK. Kontak terhubung pada momen kalender ini menipu Meron Kornel ataupun pemilik Internet ID 666 Ilmu Discovery ini sebagai ketokohan perkara supranatural internasional abad milenium ini, serta juga nasional Indonesia. Pengakuan menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab yang dicemburukan berdasarkan kontak telekomunikasi kontak bodi supranatural berlangsung. Mereka menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang masih memiliki utang piutang keterkaitan tentang proposal mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengkecimpungkan keseharian mereka dalam bidang proposal-proposal seperti membangun rumah pribadi, meminta mobil pribadi, atau juga biaya-biaya pribadi. Untuk menyatakan mereka sebenarnya dikejar debt collector dari pihak sponsor. Hingga pada momen pengalaman telekomunikasi kontak bodi supranatural kalender ini, kontak terhubung juga demikian Pak Meron Kornel yang menyatakan bahwa mereka itu berasal dari Universitas Indonesia. Kami kenal dengan mereka. Mereka itu orang-orang yang sebenarnya bermasalah tentang maraknya usaha tambal ban perbengkelan di Pulau Jawa, mana mereka juga berkaitan dengan persoalan proposal utang piutang kepada pihak sponsor, keterkaitan membangun rumah pribadi, mobil pribadi, termasuk juga biaya-biaya pribadi. Untuk menyatakan mereka berasal dari Universitas Indonesia. Mereka itu adalah orang-orang kurang wajar dalam permintaan ataupun penawarannya. Kontak menyatakan mereka ini sering melakukan penawaran-penawaran yang mengada-ngada, seperti juga menginginkan mobil pribadi, rumah pribadi, ataupun juga biaya-biaya pribadi. Kontak terus menyatakan pada momen-momen ini berkemungkinan memanfaatkan Meron Kornel keterkaitan perkara supranatural Internet 666 Discovery ini. Mereka sepertinya juga akan berkecimpung tentang biaya-biaya pribadi mereka pada momen-momen selanjutnya. Mereka ini sering masuk televisi, program-program macam TV. Mereka juga mengikuti
kegiatan-kegiatan gerakan mahasiswa ataupun juga supernatural yang dimaksudkan oleh Internet 666 Discovery ini. Pernah mereka melangsungkan kegiatan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di wilayah Pulau Jawa. Maka keterkaitan juga mereka kepada pihak sponsor. Kontak menyatakan demikian. 666 Discovery ini pada momen kalender ini memang mengalami kejahatan supernatural yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, di mana mereka berstatus sebagai korban kegiatan penipuan telekomunikasi kontak supernatural yang mengaku begitu jelas dan signifikan visual ataupun kontak supernaturalnya mengaku berasal ataupun atas nama Indonesia. Kontak menyatakan almaternya Universitas Indonesia. Pada tahun-tahun perkara berlangsung ini, mana mereka menyatakan bahwa mereka ini adalah orang yang ingin bekerja sama kepada nama Irwan Cornell keterkaitan konspirasi selanjutnya tentang aktivitas supernatural ini. Menyangkut gerakan mahasiswa, di mana konteks mereka menyatakan ini keterkaitan gerakan mahasiswa, mau mengusahakan kelanjutan dari gerakan mahasiswa. Sungguhnya sejak tahun-tahun berlalu memang berkaitan dengan supernatural. Konteksnya sepertinya serupalah demikian, bahwasanya gerakan mahasiswa itu memang supernatural, namun nama Irwan Cornell tidak mengetahuinya. Lalu kemudian pada tahun-tahun sekarang ini ingin melanjutkan bersama tentang persoalan gerakan mahasiswa tersebut, yang mana selanjutnya tentang maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Mana konteks menyatakan bahwasanya mereka ini tidak boleh dipercaya keterkaitan persoalan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan tersebut. Sudah pernah dikejar-kejar pihak non-pribumi karena keterkaitan penyelenggaraan usaha perbengkelan ataupun tambal ban secara tidak wajar, seperti memasang bom ataupun juga membuat hura-hura, petasan ataupun mercon di mana-mana. Konteks menyatakan di wilayah Pulau Jawa. Demikian konteks terhubung pada momen konferensi kalender ini, di mana mereka juga dinyatakan berstatus stambuk orang-orang yang tidak tamat ataupun juga berkuliah, namun kurang jelas stambuknya stambuk berapa. Sepertinya mereka ini campuran, termasuk juga stambuk tahun 99, stambuk tahun 2000 hingga tahun-tahun sekarang ini. Mereka ini bercampur-campur. Itu juga satu poin. Demikian konteks menyatakan bahwasanya mereka ini sudah lama ini sebenarnya kuliah, dan juga keterkaitan mereka kepada obsesi mereka untuk menjadi politisi nasional Indonesia. Sering masuk TV pakai alma mater Universitas Indonesia. Mana konteks menyatakan mereka ini juga keterkaitan kalangan dosennya ataupun juga para pengajar-pengajarnya berkomplotan supernatural di Pulau Jawa, yang mana mereka sudah mengaku berkaitan dengan orang Medan ataupun juga suku-suku yang ada di kota Medan. Maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan, di mana mereka dinyatakan termasuk mereka juga kalangan-kalangannya orang-orang gila di jalanan. Kalangan-kalangan mereka ini berdasarkan konteks terus menyatakan termasuk itu orang-orang gila di jalanan. Orang-orang gila di jalanan itu ada juga yang mahasiswa Universitas Indonesia. Dia itu sebenarnya kuliah di Universitas Sumatera Utara. Iya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia. Namun Cornell tidak mengetahuinya kalau mereka itu adalah orang-orang yang menyamar pelaku aktivitas supernatural sejak tahun 2008, di mana mereka sudah mengakuinya. Mereka itu terlibat sejak tahun 2008. Sangat percaya diri sekali mereka menyatakan bahwa mereka itu adalah aktivitas supernatural sejak tahun 2008 yang mengenali nama Irwan Cornell ataupun pengurusan Internet 666 Discovery ini. Keterkaitan juga mereka tentang gerakan mahasiswanya ataupun juga tentang maraknya usaha tambal ban perbengkelan di tahun-tahun 2008 seperti yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornell. Serta-merta maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan terjadi di tahun-tahun pengurusan perkara supernatural atas nama Internet 666 Discovery 2008, 2010, 2012. Nah, mereka ini sudah mengaku bahwa mereka lah orangnya yang terlibat dalam momen maraknya usaha tambal ban perbengkelan di tahun-tahun tersebut. Konteks menyatakan serupa demikian, yang mana konteks terus menyatakan mereka ini menipu secara komunikasinya. Sudah berapa kali terjadi dan diketemukan bahwa mereka ini adalah penipu. Memang benar mereka ini berasal dari Universitas Indonesia. Konteks menyatakan termasuk juga sebenarnya mereka ini berasal dari Universitas Sumatera Utara.
kalangan dosen ataupun juga orang-orang yang ada di Universitas Sumatera Utara. Sudah ditemukan berdasarkan penyelidikan menyamar-nyamar ataupun observasi. Mereka itu termasuk itu kalangan Universitas Sumatera Utara, orang-orang yang ada di Universitas Sumatera Utara ataupun juga Universitas Indonesia, ataupun keterkaitan dengan keluarga Adibana Merdeka ataupun keluarga merdeka secara nasional Indonesia, seperti Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, ataupun juga lainnya. Kontak menyatakan mereka ini setiap kali berkomunikasi ataupun juga ingin bekerja sama selalu melakukan penipuan, seperti juga meminta biaya-biaya pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, biaya-biaya pribadi yang tidak jelas pertanggungjawabannya ataupun urusannya hanya untuk pribadi saja. Serupa seperti pengacara beken berskala internasional itu, hanya saja mereka ini kan penipu. Mereka ini bukanlah pengacara beken skala internasional itu. Kontak menyatakan kurang lebih demikian. 666 Free Meaning pada momen konferensi kali ini menyatakan memang benar terhubung dengan mereka, termasuk mereka ini orang-orang gila di jalanan itu, di mana Namelon Cornell perlu untuk menyadari bahwa komplotan kejahatan yang berasal dari universitas katanya itu berkemungkinan juga termasuk orang-orang gila ataupun orang-orang stres di jalanan itu, yang nggak mandi-mandi, yang badannya bau paret, yang mengganggu secara supernatural. Ya, termasuk itu mereka, di mana Namelon Cornell tidak tahu. Nah, inilah konversikan bahwasanya mereka ini berkemungkinan adalah grup Indonesia atas nama Indonesia ini, teror bermetode supernatural. Sudah sering sekali diperhatikan, selalu saja mereka, sepertinya mereka itu teror yang menyangkut ketuhanannya, atau mungkin orang Jawa, atau mungkin orang Batak, atau yang lainnya. Untuk menyatakan hal tersebut juga perlu untuk dikonfirmasi guna pengurusan acuan tentang kelanjutan perkara supernatural ini, eksekusinya ataupun juga percakapannya. Benar, Iwan Cornell harus mengetahui bahwa mereka itu termasuk orang-orang gila di jalanan. Orang-orang gila di jalanan itu, ada itu yang berasal dari Pulau Jawa. Dia itu pergi ke Medan selayaknya turis ataupun transmigran, di mana mereka itu bisa jadi orang-orang yang berasal dari Universitas Indonesia, orang-orang kuliah, namun kemudian mereka jadi orang gila di jalanan itu. Nah, mereka itulah supernatural, di mana Namelon Cornell tidak mengenalinya, tidak tahu. Untuk terus menyatakan juga bahwa mereka ini juga termasuk orang-orang yang sering masuk TV ataupun mengikuti program-program acara TV, seperti pembawa acara televisi atau juga politisi-politisi nasional itu, ataupun juga aktivis-aktivis nasional yang sering-sering masuk TV itu, yang sering berwawancara di televisi. Ya, termasuk mereka itu. Itulah kelompok orang-orang gila di jalanan itu. Kontak menyatakan pada momen ini kurang lebih seperti itu. Ya, mereka itu pakai alma mater, lalu masuk TV, ada pula yang jadi artis. Nah, mereka ini satu grup ini dengan orang-orang stres di jalanan itu, yang nggak mandi-mandi, bau badannya itu bau paret, rambutnya ugal-ugalan seperti rambut pemain reggae. Ya, Cornell benar, itu satu grup. Mereka itu perlu dicurigai, termasuk mereka itu kalangan universitas kayak Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran. Ya, pas teroris supernatural. Mereka termasuk bom-bom bunuh diri di Indonesia ini. Mau mereka itu melakukan gangguan sosial, seperti juga maraknya usaha tambal ban ataupun juga mengkambing hitamkan nama Iwan Cornell, tentang usaha tambal ban ataupun perbengkelannya, ataupun juga tentang statusnya pernah itu diakui di Pulau Jawa. Nama Iwan Cornell ini serta merta diakui orang-orang tersebut di Pulau Jawa, di mana kalangan non-pribumi tidak juga langsung percaya. Kontak menyatakan mencurigakan sekali. Mereka itu seperti memanfaatkan, di mana pada momen bersamaan mereka itu adalah orang-orang yang sering minta duit untuk biaya-biaya pribadi mereka kepada sponsor. Lalu tiba-tiba mereka juga mengakui nama Iwan Cornell secara serta-merta. Sangat mencurigakan dan tidak begitu langsung dipercaya. Demikian konteks konfirmasinya, yang mana mereka juga termasuk juga katanya
inisial nama Remi, ada nama Remi di Kota Medan. Mereka itu sepertinya satu grup juga itu, yang keterkaitan juga kalangan parpol di Jakarta. Ya demikianlah, mereka ini perlu diwaspadai ataupun dikonferensikan karena keterkaitan pengurusan lanjutan, eksekusi ataupun penghabisan mereka. Mereka ini dikenakan sanksi hukum internasional keterkaitan kejahatan supernatural sendirian. Himin Komandingus Hingrif ataupun orang-orang Indonesia main supernatural dukun kuburannya, etnik ataupun suku lokal pribadinya, seperti juga Jawa ataupun juga Batak ataupun juga Nias ataupun juga Karo dan maraknya usaha tambal ban serta sebagainya. Konteks menyatakan mereka adalah orang-orang yang dicurigai pada momen-momen gangguan supernatural kepada internet 666 Discovery ini berstatus sebagai pelakunya. Mereka itulah orangnya. Demikian pada momen conference calendar ini, konteksnya sepertinya sudah habis. 666 Discovery ini ingin mengucapkan terima kasih dan semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui sosial media internet masa kini, seperti juga Google ataupun juga Facebook, sudah termasuk juga YouTube untuk subscribe-nya. Kontak terus menyatakan termasuk juga Bigo APK. Ya itu, sebutkan juga itu karena kita mau tahu juga tentang mereka ini. 666 Discovery ini demikian terlebih dahulu. Sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. Iya benar. Sosial media Bigo, coba bilang dulu ini dari kalangan non pribumi. Apa memang itu orang itu ya? Benar. Iwan Kolen mendengar hubungan kontak kita ini ya. Bigo itu bermasalah itu di kalangan non pribumi sudah mengacu kepada internet 666 ICDM. Apa memang mereka itu orang-orang Indonesia? Iya benar. Demikianlah kontaknya. Terima kasih. Helen Farm Internasional termasuk juga status alibi terpercaya internet 666 Discovery ini untuk kaitan pembuktian konferensi internet 666 Discovery. Sampai jumpa dan terima kasih. Pakai alma mater mereka, Cornel. Masuk TV. Iya, merasa mereka politisi tingkat nasional Indonesia, padahal mahasiswi UI. Iya, kadang-kadang mereka membuat proposal, iya, pakai proposal sponsor, biaya pribadi lah, rumah pribadi, mobil pribadi. Iya, itu dia. Korel, pada waktu Korel dulu kuliah, apa pernah Korel ini berhubungan dengan orang-orang dari Pulau Jawa? Katanya Korel pernah mengikuti satu persidangan ataupun koalisi mahasiswa dari UGM, dari UI. Ya, mungkin mereka itu punya itu hubungan dengan televisi, program-program TV di Jakarta. Ya,